tidak mengenalinya. 이쪽은 제 그런데 무슨 일이시죠? Sebenarnya mereka tidak mau menjawab pertanyaan Sinting yang tidak sopan itu, tapi karena mereka menghargai Beck, maka mereka memberi jawaban dengan mengatakan bahwa mereka sudah tahu kalau yang membunuh itu adalah Minjai. Jihun terlihat masa bodoh dengan jawaban itu karena dia malah tertarik dengan nama firma hukum itu yang namanya mirip dengan asistennya, yaitu Beck Mari. Namun Beck berkilah dengan mengatakan kalau ada banyak nama Beck di luaran sana. Contohnya Beck kanan, Beck kiri, dan juga Beck tangguh. Baturan seri atuh anjing aing. Di tempat lain, Sonjun menyuruh anaknya Min Hyuk untuk mengambil kasus pembunuhan itu karena yang akan menjadi lawannya itu adalah Jihun. Ini kesempatan emas buat Min Hyuk agar dia bisa mencuri perhatian Baek Hyung-moo, kakek dari Baek Mari. Jihun akhirnya memutuskan mengambil kasus itu untuk membuktikan bahwa dia bisa menyelesaikan berbagai kasus seperti Detektif Boy, aktor protagonis dalam komik yang sering dia baca. Jihun kemudian menyuruh Baek untuk menjelaskan kronologi kejadian dari pembunuhan itu. Kejadian berawal ketika Kim Chung Kil, sang seniman terkenal, sedang merayakan ultahnya ke-58. Di mana acara itu dihadiri oleh istrinya, kedua anaknya Minjae dan Suyeon, Jaeyu sang jurnalis seni, Seon sang kurator seni, dan terakhir pembantunya Jaesok. Jadi jumlahnya semua orang yang ada di sana adalah 7 orang. Minjae meninggalkan acara karena gak suka setelah kedua orang tuanya menyuruhnya sekolah ke luar negeri dan ia lebih memilih abok dengan teman-temannya. Minjae tiba di rumah pukul 00.50 dan sang pembantu melihat Minjae ditampar ibunya sedangkan ayahnya yang juga ada di sana merasa acuh, hari-hari hirup seperti tidak ada apa-apa. Jaeyu dan Suyeon mengaku tidak tahu apa-apa karena mereka berdua tidur di paviliun yang jaraknya lumayan jauh dari rumah utama. Minjae sendiri mengaku langsung pergi ke kamar setelah kejadian dia ditampar. Sedangkan Suyeon tidak mendengar apa-apa karena sedang tidur. Pihak kejaksaan menyimpulkan Minjae membunuh ayahnya antara pukul 2 hingga pukul 3 pagi dan membuang jasadnya ke Gunung Yongho karena dalam kamera CCTV Minjae terlihat melewati terowongan yang merupakan jalan menuju ke gunung itu. Tapi Minjae mengklaim dirinya pergi ke gunung hanyalah untuk menghilangkan penat saja dan tertidur di mobil sekitar 1,5 jaman. Tapi klaim kejaksaan lebih meyakinkan kalau Minjae adalah pembunuhnya setelah tidak ada rekaman dashboard mobil yang merekam kejadian itu, dan yakin kalau Minjae telah membuangnya. Tapi Jihun berpikir kalau ayahnya masih hidup dan bersembunyi di suatu tempat. Dia harus berpikir begitu karena dia sekarang menjadi pengacara tersangka. Baek lanjut cerita kalau pukul 4 pagi suasana terlihat tenang dan 1 jam kemudian Minjae pulang ke rumah dan ibunya tiba-tiba menanyakan keberadaan ayahnya pada Minjae dan Minjae mengaku tidak tahu. Lalu ibunya mencoba menelepon namun ternyata HP-nya sudah berada di tangan Minjae. Baek berhenti bercerita karena Sam sudah tidak sanggup lagi membayangkan kejadian selanjutnya. Pukul 5.30 Suyeon dapat telepon penting dan berangkat pukul 5.40. Tapi dia mengaku tidak melihat kejadian apapun karena gelap. Dan sang pembantu menemukan majikannya terbaring sekitar pukul 6 pagi. Kejaksaan menyimpulkan kalau Minjae membunuh ibunya sekitar pukul 5.10 sampai 5.30. Tapi masalahnya Minjae mengaku kalau pas pulang ke rumah, dia langsung ke wastafel dan langsung masuk kamar. Jihun merasa aneh kalau memang Minjae membunuh orang tuanya, kenapa hanya jasad ayahnya yang dibuang, sedangkan ibunya tidak. Dan Minjae malah mandi busa bersantai di kamar mandi. Ibunya sempat dibawa ke rumah sakit di mana dokter yang menanganinya adalah Suyeon, anaknya sendiri. Pesan terakhir yang diucapkan oleh Ibu Haeju adalah Suyeon dan Minjae. Samujang dan Baek sudah yakin kalau pembunuhan itu dilakukan oleh Minjae. Tapi Jihun menilai kalau kata-kata terakhir itu tidak bisa disimpulkan seperti itu karena sampai sekarang senjata yang digunakan membunuhnya pun belum ditemukan. Jihun merasa lebih baik jika mereka mencari keberadaan Kim Chung Kil terlebih dahulu dengan menanyakan pada orang-orang terdekatnya.
Jihun berencana menemui Suyon, namun Suyon tidak bisa karena katanya ada pasien darurat yang harus dia tangani. Jihun CS pun mengikutinya sampai-sampai mereka harus masuk ke sebuah restoran mahal demi ingin mengetahui siapa pasien darurat itu. Setelah beberapa saat menunggu, ternyata yang ditemui Suyon itu adalah Jae-suk, pembantu di rumahnya. Karena belum menemukan titik terang dari Soyun, akhirnya pengacara Sinting ini memutuskan untuk pergi ke TKP layaknya detektif. Setelah di lokasi, pengacara Edan ini malah mengajak pulang lagi dengan alasan suasananya sudah terlalu gelap. Pantes aja gelap atuh, kan kamu pakai kacamata hitam sih ya, kunyuk. Tapi karena tanggung, akhirnya mereka pun memutuskan untuk masuk saja. Jihun penasaran kenapa Soyun tidak mendengar suara apapun ketika kejadian dan menyuruh Sam untuk memeriksa kamar Soyun. Namun Sam tidak berani. Kemudian Jihun menyuruh Baek, namun Baek juga tidak mau sendirian dan ingin ditemani Sam. Jihun tidak setuju karena kalau mereka pergi berdua, Jihunlah yang akan sendirian. Baek yang merasa kesal dengan pengacara Sinting itu terpaksa pergi ke atas sendirian. Selagi Baek di atas, Jihun sengaja berteriak-teriak dengan Sam karena ingin memastikan apakah benar kamar itu kedap suara. Baek lempeng-lempeng saja. Alasan dia turun ke bawah karena dia melihat ada seseorang di kebun. Baek mengikuti orang itu, namun dia ketahuan setelah kakinya menginjak ranting kering. Dia coba bersembunyi di balik pohon besar, namun bahunya masih kelihatan. Tiba-tiba, Jihun datang dan menyuruh Baek untuk diam di tempat. Sedangkan Jihun sendiri mengikuti orang yang membawa pisau itu. Pas Jihun samperin, ternyata itu adalah Min Hyuk. Jihun bertanya kenapa Baek mengenali Min Hyuk. Min Hyuk pun menjawab kalau dia adalah teman masa kecilnya. Mereka berempat pun akhirnya sepakat untuk melakukan penyelidikan. Sebelum mereka berpencar, Jihun terlebih dahulu memanggil Baek dan menyuruhnya untuk mengawasi Min Hyuk karena di persidangan mereka akan saling bermusuhan. Tapi kedekatan Jihun dengan Baek itu membuat Min Hyuk cemburu dan menganggap kalau Baek sedang dirayu oleh si Sinting berbulu bagong ini. Min Hyuk dan Baek pergi ke kamar atas, sedangkan Jihun dan Sam ke ruangan bawah. Min Hyuk bilang ketika dia dan Jihun menjadi rekan, dialah yang banyak mengajari Jihun tentang hukum, yang tentu saja membuat Baek tidak mempercayainya. Jihun dan Sam sedang memikirkan kemana sebenarnya Tuan Kim kabur jika memang dia pembunuhnya. Keesokan harinya, Hyejin terkejut karena melihat Min Hyuk sangat serius sekali dengan kasus ini, padahal jelas-jelas kemarin dia terlihat setengah hati. Tentu saja serius ya, karena dia takut Baek diambil mentornya, sang bayawak. Hyejin bingung kenapa Jihun mau mengambil kasus ini. Samujang kaget karena harga lukisan cungkil dihargai 600 juta won atau 6 miliar rupiah per satu lukisan. Namun yang jadi pertanyaan adalah kenapa selalu ada pria berpayung hitam di setiap lukisan yang dibuatnya. Kemudian Jihun dapat kiriman video dari Baek yang memperlihatkan pertemuan Soyun dengan pembantunya Jae-suk. Tapi masalahnya video itu tidak memiliki suara karena direkam terlalu jauh. Jihun pun mencoba menganalisanya berdasarkan gerakan bibir mereka berdua, dan inilah hasilnya. 요즘 오징어 한 마리 7,000원. 오징어만 해줄게. 또 먹고. Baek yang baru saja datang tentu saja merasa enak dengan apa yang dia saksikan karena semua yang diartikan Jihun ngaco. Kemudian Baek memberikan sebuah surat dari labiomensi atau jasa pembaca gerak bibir. Dari surat itu menjelaskan kalau ternyata Jae-suk sang pembantu meminta uang pesangonnya dibayar lebih karena dia merasa pantas mendapatkannya.
Kalau tidak, maka Jesok akan melapor ke polisi tentang sesuatu yang dia tahu.